Semuanya, perkenalkan nama saya Faeza Fatiana dengan NIM 10 20 42 40 0100 dari kelas 2403. Di video ini saya akan membahas tentang rancangan sistem basis data dari sebuah toko serba ada yang namanya adalah Beli Seru. Nah, saya akan mulai dengan pengenalan ERD, transformasinya menjadi model relasional, hingga membuat DDL dan DML di MySQL. Nah, saya juga akan membuat normalisasi sampai bentuk 3NF supaya struktur database rapi, efisien, dan bebas redundansi. Jadi, saya akan memulai dari awal, yaitu yang pertama itu ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD ini adalah representasi visual dari entitas, atribut, dan hubungan antar entitas di dalam sistem basis data. Nah, di toko beli seru ini ada 6 entitas utama. Yang pertama itu ada konsumen, atributnya ada ID konsumen sama nama konsumen. Yang kedua itu ada produk, yaitu ID produk dan nama produk dan harga. Yang ketiga itu kategori, atributnya ada ID kategori sama nama kategori. Yang keempat ada brand, atributnya itu ID brand dan nama brand. Yang kelima itu transaksi, atributnya ada ID transaksi, ID konsumen, dan waktu transaksi. Yang keenam itu ada detail transaksi, yang atributnya itu ada ID detail, ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total harga. Nah, relasinya itu kayak konsumen melakukan banyak transaksi, one to many. Dan yang kedua, ada transaksi terdiri dari banyak produk melalui detail atau detail transaksi, many to many. Yang ketiga, ada produk termasuk dalam kategori dan satu brand. Dari ERD ini kita bisa ngelihat hubungan antar tabel dan ini jadi dasar untuk proses selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada transformasi ke model relasional. Dari ERD ini kita ubah jadi model relasional. Setelah membuat relational model yang dibuat di aplikasi MySQL atau Nah, penjelasan dari relational model ini menggambarkan hubungan antar tabel dalam basis data Beli Seru dengan detailnya adalah seperti ini. Yang pertama, tabel konsumen, dia itu nyimpen data konsumen sama primary key-nya itu ada ID konsumen. Lalu yang kedua, tabel kategori menyimpan data kategori produk. Dan primary key-nya itu ada ID kategori. Yang ketiga ada tabel brand, dia menyimpan data brand atau merek produk dan primary key-nya itu ID brand. Lalu yang keempat ada tabel produk, dia itu menyimpan data produk dan primary key-nya itu ID produk. Dan foreign key-nya itu ada ID kategori yang mengarah ke kategori dan ID brand yang mengarah ke brand 100. Lalu yang kelima ada tabel transaksi, dia itu menyimpan data transaksi pembelian yang dimana primary key-nya itu ada ID transaksi dan foreign key-nya itu ada ID konsumen yang mengarah ke konsumen. Lalu yang keenam ada tabel detail transaksi yang dia itu menyimpan detail dari setiap transaksi dan primary key-nya itu ada ID detail dan foreign key-nya itu ada ID transaksi yang mengarah ke transaksi dan ID produk yang mengarah ke produk 100. Kesimpulannya ini, si relational model ini dirancang dengan struktur yang jelas dan saling terhubung antar tabel melalui foreign key. Setiap entitas memiliki fungsi yang spesifik dan saling melengkapi. Contohnya itu ada kategori dan brand, mengelompokkan produk, dan produk menjadi bagian dari transaksi, dan konsumen melakukan transaksi tersebut. Pemisah antara tabel transaksi dan detail transaksi memungkinkan pencatatan pembelian multi-produk dalam satu transaksi. Nah, secara keseluruhan, model ini efisien, mudah dipahami, dan siap digunakan untuk sistem informasi penjualan serta analisis bisnis. Jadi, saya akan menjelaskan tentang DDL dan ML. DDL itu adalah singkatan dari Data Definition Language. Jadi, DDL itu digunakan untuk membuat dan mengatur struktur dari database seperti tabel, kolom, tipe data, dan hubungan antar tabel. Nah, si DDL itu fungsinya itu adalah membuat objek database seperti tabel, database, view, index, dan lain-lain dengan memakai perintah create. Nah, yang pertama kita akan membuat tabel kategori yang isinya ada ID kategori dan nama kategori. ID kategori jenisnya varchar, dia termasuk primary key, dan nama kategori yang jenisnya varchar juga. Lalu yang kedua kita akan membuat tabel brand yang isinya ada ID brand dan nama brand dan jenisnya termasuk varchar dan ID brand ini termasuk primary key. Yang ketiga ada tabel produk yang isinya itu ada ID produk, nama produk, harga produk, ID kategori, dan ID brand. Yang jenisnya itu ID produk itu ada varchar, nama produk varchar, harga produk desimal, ID kategori varchar, dan ID brand varchar.
ID produk termasuk ke primary key, dan foreign key-nya itu ada ID kategori dan ID brand. Karena dia reference to kategori dan reference to brand. Dan selanjutnya kita akan membuat tabel konsumen yang isinya itu ada ID konsumen dan nama konsumen. Yang jenisnya itu dua-duanya varchar dan ID konsumen itu termasuk ke primary key. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi yang isinya ada ID transaksi, ID konsumen waktu transaksi, dan jenisnya itu ID transaksi varchar, ID konsumen varchar, dan waktu transaksinya itu termasuk ke date time. ID transaksi itu termasuk ke primary key dan foreign key-nya itu di sini ada ID. Dan selanjutnya saya akan membuat tabel detail transaksi yang isinya ada ID detail, ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total harga. Jenisnya itu si ID detail itu varchar, ID transaksi varchar, ID produk varchar, kuantitas itu integer, total harga itu desimal, dan di sini ID detail termasuk ke primary key, dan foreign key-nya itu ada ID transaksi sama ID produk karena ID transaksi reference to transaksi, dan ID produk reference to produk. Dan berikut adalah validasi script DDL-nya dan hasil tabelnya. Lalu yang kedua itu ada DML. Selanjutnya saya akan membahas tentang DML atau Data Manipulation Language yang fungsi utamanya itu ada mengelola atau memanipulasi data di dalam tabel yang sudah dibuat di DDL. Contoh perintah yang saya pakai kali ini adalah insert untuk memasukkan data ke tabel dan select untuk mengambil atau melihat data dari tabel. Karena dari perintah yang sebelumnya atau si DDL ini itu hanya tabel saja tetapi tidak ada data sama sekali di dalamnya. Nah, lalu di sini kita masukkan perintahnya itu ada insert into brand values. Nah, kita masukin data yang kita mau masukin di brand ini, misalnya itu B01, ini dia kode uniknya. Lalu ada nama brandnya itu Indofood, ABC, Nestle, P&G, dan Lifebuoy. Lalu setelah kita insert si tabelnya ini, lalu kita select biar kita bisa melihat tabelnya, yaitu select from brand 100. Lalu berikut adalah hasil dari insert dan select. Lalu selanjutnya ada tabel detail transaksi mau kita insert. Yang pertama itu insert into detail transaksi values. Di sini selanjutnya kita akan mengisi data dari detail transaksi. Yang pertama itu di detail transaksi itu isinya ada ID detail, ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total harga. Nah, di sini contohnya D01, T01, P01, dan kuantitinya itu ada 2, lalu harganya menjadi 6.000. Nah, lalu kita select, biar kita bisa melihat tabelnya, dan ini adalah hasil dari insert dan select-nya. Lalu yang ketiga itu kita akan mengisi data dari tabel kategori. Kita masukkan insert into kategori, lalu di sini dari kategori itu isinya ada ID kategori sama nama kategori. ID kategorinya ada K01, lalu nama kategorinya itu ada makanan instan. Lalu kita select from kategori, lalu kita bisa melihat hasilnya dari data yang telah kita masukkan. Lalu yang keempat itu ada kita mau masukkan data untuk konsumen, insert into konsumen, lalu di sini ada ID konsumen dan nama konsumen. Contohnya itu C01, namanya Sasa. Lalu kita select untuk melihat hasil dari data yang kita masukkan di insert tadi, dan berikut adalah hasil dari insert dan select-nya. Lalu yang kelima ada produk. Kita insert into product values, dan isi dari produknya itu ada ID produk, nama produk, harga produk, ID kategori, dan ID brand. Nah, di sini itu contohnya ada P01, mie instan ayam, 3.000, K01, sama B01. Lalu kita select produknya, dan berikut adalah hasil dari insert dan select tabelnya. Lalu yang keenam ada insert transaksi, tabel transaksi, insert itu transaksi values,
Lalu isi dari transaksinya ini ada ID transaksi, ID konsumen, dan waktu transaksi. Di sini contohnya T01, C01, dan si waktunya ini lengkap, ya ada tanggal, tahun, bulan, dan jamnya sampai ke detiknya. Lalu kita select dan hasilnya akan keluar seperti ini. Dan jadi sekarang saya akan membahas tentang normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Berikut adalah tabel transaksi tahun lalu, data awalnya. Terus lalu kita akan memulai ke 1NF. Yang pertama itu hilangkan pengulangan dan pastikan atomik. Penjelasannya di sini itu normalisasi 1NF itu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel hanya memiliki satu nilai atomik value dan tidak ada yang berulang. Pada data transaksi awal, satu transaksi memuat lebih banyak dari produk dalam satu baris, sehingga masih mengandung data multi-value. Solusinya dari si 1NF itu, data transaksi dipisahkan sehingga setiap baris hanya menyimpan satu produk per transaksi. Jadi dia 1. Walaupun yang beli itu si konsumen itu tetap sama. Lalu yang kedua itu, yang 2NF, dia menghilangkan ketergantungan parsial. Nah, penjelasannya dari sini tuh pada tahap 2NF dilakukan pemecahan tabel agar atribut yang tidak bergantung penuh pada kunci utama atau composite key dipisah ke tabel lain. Misalnya nama dan harga produk hanya bergantung pada ID produk, bukan pada kombinasi ID transaksi dan ID produk. Maka dibuat tabel produk sendiri. Begitu juga nama konsumen dipisah ke tabel konsumen. Jadi dia kayak misah-misah transaksi, konsumen, produk-produk, dan detail transaksi. Lalu yang 3NF itu dia menghilangkan ketergantungan transitif. Di 3NF ini atribut non-kunci tidak boleh tergantung pada atribut non-kunci lainnya. Di struktur yang udah dibuat, semua atribut bergantung sama kunci primer dan tidak ada ketergantungan transitif. Makanya si data ini udah sesuai dengan bentuk thread normal from atau 3NF.